Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di video kali ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang keren, tapi mungkin jarang kita dengar. Pernah kepikiran tidak kalau air beras yang sering kita buang ternyata punya manfaat luar biasa? Kali ini kita tidak cuma bakal membicarakan manfaatnya, tapi juga sedikit sentuhan sains. Kita bahas mulai dari air beras dari teman-teman. Nah, di depan saya ini ada beberapa buah botol yang isinya mol dari cucian air beras. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam apa itu mol, maka mol itu istilahnya yang dipakai dalam kimia untuk menunjukkan jumlah zat. Nah, 1 mol jumlahnya itu banyak. Nah, tepatnya sekitar 6,002 kali 10 angka 23 partikel. Bisa itu atom, molekul, atau ion. Nah, itu banyak, jadi super banyak, istilahnya kayak butiran-butiran pasir di pantai. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok bisa mol ada hubungannya sama air beras? Nah, ini yang bikin menarik. Jadi air beras itu sebenarnya nggak cuma air biasa saja teman-teman. Di dalamnya ini ada berbagai zat terlarut kayak karbohidrat, mineral, bahkan protein yang keikut keluar dari beras pas kita cuci. Nah ini. Nah, zat-zat ini kalau kita hitung secara kimia, nah, bisa diukur jumlahnya dalam mol. Misalnya karbohidrat utama dari beras itu adalah amilosa dan amilopektin, 2 jenis molekul yang termasuk dalam polisakarida. Polisakarida ini tersusun dari molekul glukosa, dan bisa kita hitung berapa jumlah molnya berdasarkan massa dan rumus kimianya. Misalnya kita ambil air beras 100 ml, terus kita analisis kadar karbohidratnya. Dari situ kita bisa menghitung molnya. Tapi nanti tenang, kita nggak bakal bahas hitungan rumit di sini. Jadi teman-teman, jadi mol air beras ini adalah hasil dari proses fermentasi air sisa cucian beras. Setelah kita cuci berasnya, biasanya air jangan dibuang. Nah, ternyata air ini bisa dimanfaatkan oleh kita dengan sedikit fermentasi. Jadi air beras ini bisa jadi pupuk alami yang sangat super berguna untuk tanaman. Jadi
mol ini bisa bermanfaat untuk tanaman. Yang pertama, teman-teman, bisa menjadi pupuk alami. Mol air beras kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Di dalamnya terdapat nitrogen, fosfor, dan kalium yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Jadi ini bisa jadi pupuk yang aman dan ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, ini bisa meningkatkan kualitas tanah. Menggunakan mol air beras secara teratur bisa membantu memperbaiki struktur tanah. Tanah menjadi lebih subur dan mikroorganisme dalam tanah juga akan meningkat, sehingga hasil tanaman menjadi lebih sehat. Kemudian manfaat yang selanjutnya bisa mengendalikan hama, karena mol air beras itu juga bisa membantu mengusir beberapa hama, karena bau fermentasinya bisa membuat hama menjauh. Jadi ini bisa jadi alternatif untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia, teman-teman. Kemudian manfaat yang lain, ini bisa mendukung pertumbuhan akar. Nutrisi yang terkandung dalam mol air beras bisa merangsang pertumbuhan akar. Akar yang sehat membuat tanaman lebih kuat dan mampu menyerap lebih banyak air dan nutrisi dari tanah. Jadi setelah kita tahu bagaimana manfaat dari mol ini, teman-teman, mungkin menjadi pertanyaan, bagaimana cara menggunakan mol air beras ini. Yang pertama, ambil air cucian beras, biarkan selama 1-2 hari untuk proses fermentasi. Jangan dilupa untuk rapat fotonya agar tidak terjadi kontaminasi. Setelah itu encerkan mol air beras dengan air bersih dengan perbandingan 1:3 atau sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian siramkan pada tanaman secara langsung atau gunakan sebagai semprotan pada daun. Jadi gimana teman-teman? Sangat mudah tidak? Mudah sekali saya rasa. Ya. Nah, itu dia teman-teman, manfaat mol air beras untuk tanaman. Dengan menggunakan bahan alami, kita bisa membantu tanaman tumbuh lebih sehat, kuat, dan subur. Jadi semoga info ini bermanfaat buat kalian yang suka berkebun. Jadi teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.